Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 24. Umar. Wahai engkau yang jitu perhitungannya, tahukah dirimu siapa lelaki itu? Dia seolah memiliki energi yang mampu membelah batu, seolah kerasnya batu tak sekeras pemikirannya. Ketika engkau dan pengikutmu masih berupa kelompok kecil di Mekah pada masa awal dakwahmu dulu, lelaki ini menjadi yang paling keras menentangmu. Dia keponakan Abu Jahal. Kekerasan sifatnya, keberingasan tingkah lakunya terkenal di seantero Mekah. Setelah Hamzah, dia adalah laki-laki yang paling ditakuti di Mekah. Wajahnya memiliki ekspresi kukuh, selayaknya seorang pria Arab yang teguh. Badannya tegap dan terlatih. Dengan fisiknya yang istimewa itu, dia menjadi begitu berkuasa. Bicaranya lantang tanpa kompromi. Dia dididik ayahnya, Khattab, untuk menyucikan Ka'bah dan menghormati segala hal yang berhubungan dengan berhala. Lelaki itu Umar bin Khattab. Setelah dia meninggalkan penyembahan berhala, energinya tetap melimpah ruah, meski dengan eksekusi yang berlainan. Dulu, dia mati-matian membela agama berhala. Kini, dia sekuat tenaga membelamu dan agama yang engkau bawa. Umurnya mematang. Setelah Abu Bakar, bukankah dia sahabat terdekatmu? Dia mengisi sisi-sisi dirimu. Jika Abu Bakar dominan dengan kasih sayang dan kesabaran, Umar menonjol dengan ketegasan sikap dan keberanian. Hari itu, seperti juga para penduduk Madinah lain, dia melibatkan diri secara total untuk menyiapkan Madinah menyambut serangan Mekah dan sekutunya. Penggalian parit raksasa telah berlangsung beberapa hari. Waktu semakin sempit. Sama halnya dengan para pengikutmu yang lain, Umar menyadari setiap detik demikian berharga. Tidak boleh ada yang terlewat begitu saja. Beberapa berada di antara ribuan laki-laki yang bahu-membahu untuk memperjuangkan keyakinan mereka, mendatangkan perasaan khas di dada Umar. Alangkah berarti suatu sistem yang kini merajai banyak hati, Islam. Sesuatu yang dulu tak terjangkau oleh kehendak Umar. Sembari ikut sibuk dengan pekerjaan bersama orang-orang, Umar mengenang saat-saat dirinya bersentuhan dengan agama baru yang mencerai-beraikan tatanan kaum Quraisy itu. Rasanya sudah berlalu berabad-abad, kondisi yang tidak pernah berhenti menyebabkan air mata Umar menetes itu. Sesuatu yang berkaitan dengan pengalamannya dan pengamalannya dulu. Para penentangmu di Mekah begitu jengkel dan marah. Jika dari kaum senior nama Abu Jahal tak punya tandingan dalam hal membencimu, maka di kalangan kaum muda, Umarlah yang begitu sampai hati melakukan tekanan terhadap muslim yang ketika itu jumlahnya masih tak seberapa. Umar mengomando orang-orang untuk melakukan penyiksaan terhadap para penganut agama baru yang diperkenalkan olehmu. Dia begitu marah karena seumur hidupnya dia begitu taat terhadap ajaran para pendahulu. Tidak ada tradisi lain yang hidup dalam hatinya kecuali penyembahan berhala. Munculnya ajaran yang engkau bawa telah membuat kekacauan, dan dia yakini akan semakin meletupkan kekacauan dalam level yang tak terbayangkan. Sebelum semua menjadi terlalu jauh dari jangkauan tangan, akar masalah harus dilenyapkan. Umar berpikir praktis. Semua permasalahan yang begitu merepotkan itu akan selesai dalam satu gebrakan jika dia membunuhmu. Maka, pada hari yang terpilih, Umar menyambar pedangnya dan menderap menuju sebuah rumah di kaki bukit Sofa. Dia tahu engkau sedang berada di sana. Rencananya sudah bulat. Terpancarlah segala keinginan menumpahkan darah itu pada matanya, ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya. Ketika Umar belum jauh meninggalkan rumahnya, seorang saudara satu klan, Nu'aim bin Abdullah, mencegahnya. Nu'aim begitu hafal dengan perangai Umar. Dia tahu ketika wajah Umar membara semacam itu, dan sebilah pedang telah dia tenteng dengan cara seperti itu, tentu dia sedang mengincar nyawa seseorang. Dalam kondisi Mekah yang tengah dalam ketegangan akibat munculnya agama baru, Nu'aim mampu mengira-ngira siapa yang hendak diburu Umar.
"Hendak kemana engkau, saudaraku, Umar?" Nuaim berusaha menggunakan kata-katanya, masih berharap ikatan darah antara dia dan Umar mampu memainkan peran. Nuaim berkepentingan untuk menghentikan rencana Umar karena dirinya pun termasuk dalam barisan orang Mekah yang mengimani engkau sebagai seorang nabi. Dia telah bersyahadat menjadi seorang muslim, meninggalkan tuhan-tuhan berhala. Namun, di hadapan Umar, pengakuan semacam itu bisa membawanya lebih cepat ke pintu kematian. Nuaim berusaha bermain cantik. Umar tidak sedang bercanda. Apapun tampaknya tidak akan sanggup membuatnya berhenti. Dia mendorong tubuh Nuaim yang coba menunda langkahnya. "Aku hendak mencari Muhammad. Aku harus membalas dendam karena dia telah memecah belah kaum Quraisy menjadi dua golongan." Umar mendengus. Kata Muhammad seakan tersambung pada urat amarah di otaknya. Memerah wajahnya, menyembur nafasnya oleh rasa benci yang menggelegak. "Dan aku akan membunuhnya." Umar, Nuaim berpikir cepat. Lebih cepat daripada caranya mencari solusi dari setiap masalah yang pernah dia hadapi seumur hidup. Tujuannya hanya satu, menunda langkah Umar menujumu. "Mengapa engkau tidak pergi terlebih dahulu kepada keluargamu dan membereskan urusanmu?" Efektif. Umar menghentikan gerakan beringasnya. Dia menatap Nuaim dengan rasa penasaran yang akut. "Ada apa dengan keluargaku?" "Saudara iparmu, Said, dan saudara perempuanmu, Fatimah," kata Nuaim. Masih ada terlintas keraguan ketika dia membayangkan apa yang akan menimpa pasangan suami dan istri itu. Namun, keselamatanmu saat ini ada dalam prioritas di atas keduanya. Mereka berdua adalah pengikut agama Muhammad. Jika engkau membiarkan mereka demikian, martabatmu akan jatuh. Semakin menggelap wajah Umar mendengar kalimat terakhir Nuaim. Tanpa kata apapun, dia membalikan badannya meninggalkan Nuaim. Sekarang tujuan langkahnya berpindah. Engkau menjadi nomor 2. Dia lebih bernafsu untuk segera menemui Said dan Fatimah, terutama Fatimah, saudara perempuannya. Mungkin ingin rasanya Umar mengendarai angin. Dia tak sabar segera mendapat penjelasan dari Fatimah. Kenyataannya, dia memang tidak butuh waktu terlalu lama untuk sampai di rumah saudara perempuannya itu. "Fatimah, Fatimah!" Menggelegar teriakan Umar mengalahkan suara apapun yang saat itu tengah memenuhi udara. Ada kegiatan di dalam rumah Fatimah. Kegaduhan yang terendus jelas oleh Umar. Juga bunyi kalimat yang unik dilisankan dari balik pintu. Umar yakin dia mendengar sesuatu yang asing. Berderit, suara pintu lapuk dibuka dari dalam. Wajah Fatimah muncul kemudian dalam balutan kain yang menutupi rambutnya. "Ada apa engkau kemari, wahai Umar?" "Apa yang kudengar tadi?" Umar menyelidiki wajah Fatimah, menunggu jawaban dari saudara perempuannya itu, dan meneliti sejauh mana sinar matanya memberi sebuah konfirmasi. "Engkau tidak mendengar apa-apa, Umar." Fatimah mencoba menegarkan dirinya. Said muncul di belakang istrinya. Dia mengangguk sembari mengulang kalimat Fatimah. Beberapa detik kemudian, konfirmasi itu selesai diuji. Umar tidak mendapatkan kesinkronan antara kata-kata dan bahasa mata saudarinya. "Aku mendengarnya." Dua mata Umar menajam, siap menerjang. "Dan aku mendengar kalian berdua telah menjadi pengikut Muhammad." Terdiam sepasang suami istri itu. Dalam ketakutan yang mencengkeram, Umar tidak sedang ingin membuang waktu barang sekejap. Dia segera menghampuri Said dan mulai memukulinya. Tak berdayalah Said menghadapi Umar yang dalam keadaan terlemah pun masih ditakuti oleh orang-orang Mekah. Dia hanya mampu bertahan dan berharap ada sesuatu yang bisa mengubah keadaan, menahan serangan Umar tanpa suara mengiba. Fatimah tak sanggup melihat keterdesakan suaminya, lantas berusaha melindungi Said, menyudahi kekalapan saudara laki-lakinya. Semakin marahlah Umar jadinya. Dia menghentikan serangan kepada Said untuk melayangkan tamparan wajah ke wajah Fatimah. Perempuan itu jatuh terjerembab,
sementara lembaran yang berisi ayat-ayat Tuhan jatuh dari balik bajunya. Fatimah merangkul suaminya. Sakit wajahnya tak apa, tetapi dia tidak ingin suaminya bertambah tersiksa. "Memang benar, Umar," teriak Fatimah setengah histeris. "Kami sekarang Muslim." Serak suara Fatimah oleh Ishak tertahan. Matanya pun mulai mengeluarkan cairan kepiluan. Tangan kanannya memungut lembaran yang tadi jatuh. "Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Tangan kiri Fatimah mengusap cairan merah segar dari pojok bibirnya. "Darah. Sekarang lakukanlah apa yang engkau inginkan." Umar terdiam sekian detik. Kemarahannya belumlah menguap. Namun, kondisi Fatimah yang berdarah-darah seketika membuatnya malu terhadap diri sendiri. Dia baru saja menyakiti makhluk lemah, saudarinya sendiri. Membayang meski buram, terkenang wajah kecil Fatimah ketika dia masih gadis mungil dan menggemaskan. Fatimah yang lolos dari tradisi dikubur hidup-hidup bagi bayi perempuan. Fatimah yang lemah, tetapi ditumbuhi tekad tak terpatahkan dalam dadanya. Umar menyayangi Fatimah dalam takaran yang minimalis. Kenyataannya, dia pun mengikuti tradisi mengubur bayi perempuan, anaknya sendiri. Namun, menyaksikan Fatimah teraniaya membangkitkan insting persaudaraan, meski sekadarnya. Setidaknya itu berfungsi melunturkan kemarahannya. Sekarat demi sekarat, naik lagi, turun perlahan. Meluap kembali, perlahan mengendur setelahnya. Umar pun mulai berpikir betapa dia akan menjadi bahan tertawaan kelak. Lelaki paling ditakuti di Mekah menganiaya adiknya sendiri. Apa arti nama dan wibawanya yang disegani selama ini? "Serahkan lembaran-lembaran yang kalian baca kepadaku." Ada sebuah pemikiran yang melintasi benak Umar. "Kemarikan, agar aku dapat membaca apa yang telah diajarkan Muhammad." Ini lebih masuk akal. Toh, ada rasa penasaran yang mengganggu benak Umar. Ajaran semacam apakah yang mampu membuat perubahan kepada begitu banyak orang? Bahkan terhadap Fatimah, saudarinya yang dididik dengan cara yang sama seperti dirinya. Membaca apa yang diajarkan Muhammad akan menjadi langkah yang lebih masuk akal. Apa yang terjadi kemudian diputuskan belakangan. Tidak seperti kebanyakan orang Arab yang buta huruf, Umar fasih membaca dan menulis. Dia yakin hanya butuh beberapa saat untuk mengkritik ajaranmu sampai tandas. Dia meminta lagi lembaran-lembaran itu dari tangan Fatimah, yang kini memeluk lembaran-lembaran itu seperti melindungi nyawanya sendiri. "Kami khawatir menyerahkan lembaran-lembaran ini kepadamu," komentar Fatimah dalam nada yang sudah lebih tenang. Umar meletakkan pedangnya, memberi tanda kepada Fatimah. Dia benar-benar punya niatan yang objektif. "Jangan takut, aku akan mengembalikannya setelah selesai membacanya." Fatimah merasakan sesuatu berdesir dalam dadanya. Sikap Umar yang melunak menerbitkan sebuah harapan kepadanya. "Wahai saudaraku," katanya kemudian, "engkau tidak suci. Lembaran ini hanya boleh disentuh oleh orang yang telah bersuci." Tidak setiap hari Umar mampu mengendalikan ego dan rasa dominasinya. Karena rasa penasarannya, dia tidak memprotes apa yang dikatakan Fatimah. Ada yang membahana di dadanya, ketidakterimaan, tetapi dia tekan begitu rupa. Sekali seumur hidup, dia ingin berkompromi dengan keadaan. Tidak suci. Mengerut hati Umar oleh tudingan itu. Pelanggaran terhadap tradisi berhala jelas-jelas bukan hal suci. Namun, kali ini Umar merasa tanggung untuk mundur. Dia memutuskan untuk mengikuti apa yang dikehendaki Fatimah. "Para pengikutmu bersuci menggunakan air. Dia pun harus melakukan hal sama." Harus, karena hanya dengan itu dia bisa menawar hati adiknya. Dia kemudian keluar rumah, mencari air untuk bersuci, membasuh dirinya dengan air itu. Setidaknya agar dia terbebas sepenuhnya dari amarah dan rasa ingin menghancurkan. Dia kembali kepada Fatimah setelah merasa siap
dan tidak bersisa rasa amarah di kepalanya. Setidaknya, ekspresi itu tidak lagi mencolok dan terbaca oleh Fatimah. Sekarang, aku boleh membacanya. Fatimah menyempurnakan pengharapannya dengan seulas senyum. Dia menyerahkan lembaran di tangannya kepada Umar. Umar meraihnya dengan hati-hati. Dia ingin melakukannya dengan sempurna. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Umar merasakan sesuatu beridentitas asing mendatangi dirinya. Seperti ada yang merambat dari ujung ubun-ubun, kemudian menyebar ke seluruh otot dan sendinya. Sejuk atau semacam penawar bagi setiap kebencian yang awalnya mengendap di dadanya. Mengalir sesuatu yang melunakkan apa yang awalnya keras, meluluhkan apa yang tadinya membatu. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Engkau tahu, di pendengaran seorang Arab, larik-larik ayat itu memiliki efek yang menembus segala halangan. Orang seperti Umar pun telah terbiasa dengan syair para penyair yang paling indah dan berwibawa. Namun, seperti halnya para pendengar Al-Quran pada masa-masa awal, Umar tidak berhasil menemukan padanan kualitas dan keindahan kata-kata Al-Quran di antara rekayasa kata para penyair terbaik yang dikenal di Jazirah Arab sekalipun. Pada masamu, para penyair selalu menempati posisi menentukan dalam memosisikan atau mempropagandakan identitas suatu suku. Mereka bisa mengangkat atau justru menghancurkan reputasi seseorang atau suatu kaum dengan sangat efisien. Pilihan kata para penyair memiliki daya gempur yang selevel dengan potensi kehancuran yang dihasilkan alat tempur. Namun, kali ini, Umar harus mengakui, kekuatan syair yang paling kuat pun tak mampu mengimbangi kata-kata yang baru saja dia baca. Betapa indah dan agungnya kata-kata ini. Kalimat yang diucapkan Umar barusan menjadi semacam tanda yang baik bagi seseorang yang sedari tadi ternyata bersembunyi di salah satu pojok rumah Fatimah. Dia lelaki bernama Khabab, seorang miskin dari Zuhrah yang selama ini rutin mendatangi rumah keluarga Fatimah untuk membacakan Al-Quran kepada Said dan Fatimah. Seperti hari itu, ketika satu surat yang berawalan Toha belum lama diumumkan olehmu telah turun dari langit melalui dirimu. Khabab mendatangi Said dan Fatimah untuk mengajarkan surat terbaru itu. Wahai Umar, kata Khabab, yang kali ini terlihat jauh lebih tenang dibanding ketika Umar datang sembari meneriaki Fatimah tadi. Aku berharap Allah memilihmu sesuai doa Nabi Muhammad yang ku dengar kemarin. Wajah Khabab tampak dibaluri harapan yang melimpah. Beliau berdoa, Ya Allah, jayakan Islam dengan salah satu dari dua orang, Abu Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Umar sejenak terkesima oleh kata-kata Khabab. Benarkah engkau telah menyebut namanya dalam doamu? Wahai Khabab, katanya dengan suara yang bertekanan rendah, katakan kepadaku, di mana sekarang Muhammad? Khabab berpikir sejenak. Apakah telah berubah hati Umar, ataukah dia sedang menyembunyikan sesuatu? Toh, laki-laki itu tetap menjawab pertanyaan Umar dengan benar. Beliau sedang berada di rumah Arqam, di dekat gerbang Safa, bersama beberapa sahabatnya. Tidak ada pertanyaan lagi. Umar langsung menyambar pedang besarnya, lalu keluar rumah Fatimah dengan langkah menderap dan cenderung buru-buru. Khabab berdoa dalam permohonan paling keras agar apa yang dia katakan tidak membawa sesuatu yang buruk bagimu. Wahai Al-Mustafa, dia tidak tahu benar apa yang sedang berputar di benak Umar. Tidak beda dengan Khabab, Fatimah dan Said pun diringkus kegalauan. Adakah Umar memiliki tujuan lain dan kini sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Sementara pemikiran-pemikiran semacam itu bersimpang siur. Umar menyusuri jalan-jalan Mekah tanpa satu kata atau perubahan ekspresi sama sekali. Sementara orang-orang yang melihatnya
menduga-duga segala kemungkinan. Umar tidak mengendurkan langkahnya barang satu jengkal. Tidak ada kata lain yang memenuhi otaknya kecuali itu bermakna satu manusia, dirimu.